harus dari dua sisi. Yang kontra dengan yang. Makanya kalau kita debat-debat capres itu harus visi misinya itu diadu gitu loh. Jadi capres yang satu dengan capres yang lainnya harus beradu argumen supaya apa? Supaya timbul sesuatu kebenaran di situ. Oke. Berarti Anda setuju Yesus itu Tuhan, dan kalau ada yang ngomong Yesus itu Tuhan, berarti saksi Yehova lah dia. Oke, sekarang kita buka Alkitab. Ya. Oke, supaya kita langsung Alkitab yang menjadi juri di antara kita ya. Buka Lukas. Pasal yang ke-20. Ya, baca deh. Ya, abang harus baca. Nanti kalau saya yang baca, saya yang pintar, mah. Nggak apa-apa, dibaca aja. Oke, saya tampilkan di layar ya, Bang ya. Ya. Baik, saya tampilkan di layar Lukas pasal yang ke-20 ya. Oke. Lukas pasal yang ke-20. Saya balik dulu ya, Bang ya. Oke. Sorry Bang, sedikit lemot ya Bang ya. Tapi masa nggak ada Alkitab di situ Bang? Saya nggak pegang nih. Saya naik diskusi ya. Silakan sampaikan data Alkitab supaya kita debat bagus. Oke, baik. Atau Markus 12 saja lah ya. Ini. Markus 12 ayat yang ke-36. Oke. Oke. Kelihatan Bang ya? Ya. Markus, sebentar. Nah, Markus 12 ayat 36. Ini merah ya Bang ya. Kalau merah ucapan siapa Bang? Ya, ucapan Yesus. Baik. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Oleh pimpinan siapa? Ya, Roh Kudus. Oke. Lanjut. Berkata, apa perkataan Daud? Tuhan telah berfirman kepada Tuhan telah berfirman kepada Ya, Tuanku. Apa di sini, Bang? Ya, di situ Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Oke, siapa Tuanku di sini? Sebelah kananku. Siapa Tuanku di situ? Ya, itu kalau dalam tafsiran orang Kristen itu kan Yesus. Oke, berarti Daud menyebut Yesus sebagai tuannya, betul nggak? Ya, benar. Berarti saksi Yehova Daud ya? Lah, ya iyalah saksi Yehova karena dia bilang Tuhan. Ya, boleh. Daud ini saksi Yehova ini Masa Tuhan dibilang Tuhan? Gimana kira-kira? Nah, boleh. Nah, terus. Oke. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, berarti Daud adalah seorang saksi Yehova karena dia berkata bahwa Sang Mesias itu adalah tuannya, bukan Tuhannya. Betul? Ya, boleh. Setuju? Boleh, ya. Iya, baik. Kita tentukan. Nggak apa-apa, Bang. Jadi kalau dibilang saya saksi Yehova, ya karena saya sama seperti Daud. Ya kan? Ya. Gimana kira-kira Bang kalau begitu? Ya, jadi gimana kira-kira tanggapannya? Silakan. Oke. Jadi gini, terima kasih. Jadi begini, pertama Ya. kalau terkait dengan Daud, memang yang dia sampaikan dia pakai nama Tuhan itu ya, Yod-Heh-Vav-Heh, Yehova. Maka dalam konteks itu, ketika diterapkan kepada Yesus, orang berpikir ya seperti itu atau menafsir seperti itu, maka otomatis secara logis Daud adalah saksi Yehova. Jadi tidak problem kalau dilihat dari sisi konteksnya seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan Edis, mengapa Edis harus bisa mengakui bahwa Anda itu saksi Yehova? Mengapa ragu-ragu mengakui? Karena begini ya. Ini sebenarnya kita bukan hanya berbicara dari secara tekstual,
Tapi bangunan konstruksi teologis orang Kristen, dalam hal ini secara khusus ya, yang menganut paham Tritunggal, itu kan kita tahu sama. Menekankan sehakikatnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ketika Edis ya mengatakan seperti itu, konsekuensi logisnya Edis sedang mengusung itu kan, apa yang disebut apa itu, Yesus di bawah ini kan, subordinat. Itu problemnya di situ. Karena begini, kita tahu dalam terjemahan bahasa Indonesia, mengapa perlu huruf H itu di tengah? Tuhan bukan hanya untuk kembali kepada pengertian kuriosnya itu, tetapi juga penekanan tentang otoritas Yesus sebagai pencipta langit dan bumi yang sehakikat dengan Bapa, sehakikat dengan Roh Kudus. Problematikanya di situ. Jadi ada kesan subordinat sehingga Edis ya mau tidak mau, suka tidak suka, konsekuensi logis Anda harus mengakui bahwa Anda seorang saksi Yehova di situ. Baiklah. Oke. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, berarti Tuhan Yesus adalah seorang saksi Yehova. Ya, dalam pengertian yang cukup kontekstual, boleh dikatakan begitu. Tetapi apakah dengan demikian dia menyatakan bahwa, apakah dia dengan demikian dia menyatakan bahwa dia subordinat? Apakah dia subordinat dengan mengatakan seperti itu? Oke, coba kita buka lagi Alkitab kita ya. Baik. Kalau masalah subordinat atau enggak itu sebenarnya itu kembali kepada diri masing-masing ya. Anda mau mengatakan itu sehakikat kah, bawah membawahi kah, itu sebenarnya bukan gara-gara itu orang masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini lagi. Dengan itu kan Anda timbulkan satu problem baru lagi. Baik Bang ya, sabar ya. Oke, coba buka. Dari tadi saya terus yang nampilkan Bang. Kenapa Abang sesekali tidak tampilkanlah ayatnya Bang? Kan ada yang bilang begini, siapa yang membawa dalil, ya dia harus buktikan dalil itu kan. Oh gitu, baik. Oke. Coba buka 1 Korintus 11 ayat 3 Bang. 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3. Oke. Ya. Silakan Bang dibaca. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Siapa kepala dari Gimana Kristus? itu? Kepala dari Kristus Ya, siapa? Allah. Kenapa kok bisa dikatakan kepala dari Kristus adalah Allah, Bang? Ya, saya paham artinya begini. Mungkin yang dipikirkan, tapi saya mau kembali itu ya. Bukan, coba Abang jelaskan dulu. Saya mau tanya nih Bang, kenapa Alkitab kita berkata bahwa kepala daripada Sang Mesias, Sang Kristus, itu adalah Allah Bapa? Ya karena memang Yesus sendiri ya sebagai Mesias mengakui bahwa dia keluar dan datang dari Bapa, dan dia sendiri adalah anak. Maka wajar kalau di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 itu dikatakan kepala dari Kristus ialah Allah. Tidak problem. Pertanyaannya, apakah dengan demikian dia menjadi subordinat daripada Allah? Sementara orang Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah Allah.
Saya nggak bilang itu subordinat atau apa, Bang. Yang bilang subordinat tuh kan Abang. Yang bilang saya subordinat. Cuman mau subordinat mau nggak subordinat, yang saya katakan adalah kepala daripada jemaat adalah Kristus. Kepala gereja Iya. adalah Yesus, betul? Betul. Oke. Yesus masih punya kepala nggak? Bagaimana itu Mana pertanyaan itu? tahu? Maksudnya? Oke, gini Maksudnya saja. apa? Gini saja, Bang. Nah, Jemaat ya. atau gereja punya kepala nggak? Iya, Siapa kepalanya jemaat atau gereja? Kristus. Oke. Kristus sendiri punya kepala nggak? Wah, suaranya tidak kedengaran. Saya ulang, Bang, ya. Saya ulang. Pelan-pelan, Bang. Saya ulang pelan-pelan. Di suaranya tidak kedengaran. Suara saya nggak kedengeran, masa? Coba, saya ulang lagi, Bang, ya. Gereja Coba atau coba bicara. jemaat. Kedengaran dong. Sekarang kedengeran? Kedengaran kah teman-teman? Aduh, kedengeran, Waduh, Bang, tidak suara. kedengaran suaranya. Kok bisa nggak kedengaran? Sabar ya, sabar. Aduh. Sabar. Suara saya bagaimana, Bang? Sabar ya. Coba dicabut saja lah, Bang. headset. Oke. Bang, nggak Oke, usah pakai, kedengaran. nggak usah pakai perangkat-perangkat gitulah, Bang. Dicabut aja, kenapa sih? Udah kedengaran, Oke, Bang. Oke. Gereja atau jemaat itu punya pemilik atau liar? Ya, Punya pemilik atau punya kepala? Dia ada sesuatu yang Iya. mengepalainya. Siapa, Bang? Ya. Yesus Kristus. Yesus sendiri, Bang, dia punya pemilik nggak? Punya kepala nggak? Yang Ya, mengepalainya. Siapa?